Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimu luang, tinu burang. Semua kejadian pasti ada hikmah dan manfaatnya kalau kita bisa menyikapinya dengan cara yang positif. Saya Saiful Zaman, rakyat jelata yang masih memiliki harapan besar atas kemenangan Prabowo Sandi di kontestasi Pilpres kali ini. Dan insya Allah terus menyiapkan diri untuk dapat berkontribusi bagi bangsa siapapun yang akhirnya terpilih secara sah berdasarkan jalur konstitusional ini. Harapan kemenangan ini tentu bukan harapan kosong, karena tim Badan Pemenangan Nasional telah memilih 8 orang kuasa hukum yang kredibel, yang terjaga integritasnya, dan tentunya piawai dalam rekam jejak menangani kasus-kasus hukum. Dan Bambang Wijoyanto menjadi nama kunci yang nambahin optimisme, harapan terhadap kemenangan ini. Bambang Wijoyanto mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dari 2011 sampai 2015. Kemampuannya di bidang hukum, BW, sapaan akrab beliau, jelas nggak diraguin lagi. Saat seleksi pimpinan Komisi KPK, BW dapat nilai 10 dari skala 1 sampai 10 untuk aspek integritas dan kemampuan dari salah satu anggota panitia seleksi. Luar biasa. Masa sekolah dasar dan menengah beliau selesaiin dengan baik. Lulus SMA langsung lanjutin kuliah di bidang hukum di Universitas Jayabaya Jakarta. Usia 26 tahun, sukses meraih gelar sarjana hukum. Nggak lama dari situ langsung aktif di dunia advokat, bertugas di lembaga bantuan hukum untuk menangani dan membantu masyarakat tertindas yang ada di Papua. Karirnya melejit saat ditarik ke ibu kota dan mengurus LBH Jakarta. Dalam waktu singkat, beliau didaulat menjadi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, menggantikan aktivis dan pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Selain sebagai pengacara, disebutkan pula dalam situs laman KPK, BW juga sangat aktif di dunia lembaga swadaya masyarakat. Mendirikan beberapa lembaga LSM karena kecintaannya pada Indonesia. Beliau menginginkan Indonesia yang menghargai kebebasan berpendapat dan membela hak-hak warganya dengan mendirikan lembaga komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Kontras. Beliau juga menginginkan Indonesia bersih dari korupsi dengan mendirikan Indonesian Corruption Watch. Di tengah kesibukannya sebagai pengacara dan aktivis, gak bikin beliau lupa pentingnya pendidikan. Melanjutin pendidikan formal dan non-formal untuk menunjang karirnya, menyelesaikan master dan doktor hukumnya di Universitas Pajajaran Bandung. 2011, tepat di usianya yang ke-52 tahun, BW terpilih sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi Wakil Ketua KPK 2011 sampai 2015. Beliau pernah juga dianugerahi penghargaan dari Robert F. Kennedy Human Rights Awards pada tahun 1993. Dalam rekam jejak persidangan di MK, BW pun berhasil memenangkan gugatan Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Dalam amar putusan MK, pasangan terpilih saat itu didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu pula untuk kasus sekarang yang dikuasakan pada beliau. BW bilang, kami mencoba mendorong MK bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat. BW juga mengajak publik menyimak proses persidangan sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2019 nanti. Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran menjadi watak kekuasaan. Begitu ujarnya. Banyak orang berharap atas kehadirannya di lembaga anti korupsi ini. Ia memang dikenal sebagai pegiat anti korupsi. Gak hanya modal nekat, ia pun dibekali pengetahuan soal hukum sebagai dosen dan pengacara. Sikap tegas dan beraninya tercermin dalam putusannya menetapkan tersangka pejabat tinggi kepolisian yang saat itu memicu konflik antar lembaga KPK dan Polri. Saat KPK menetapkan tersangka kepada Komjen Polisi Budi Gunawan yang saat itu diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba kepolisian menetapkan balik BW sebagai tersangka dalam kasus lama. BW langsung ditangkap pas nganterin anaknya ke sekolah di Depok.
Di depan anaknya, BW diborgol dan dibawa ke Mabes Polri. Tentu aja, penangkapan ini bikin heboh publik. Para aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat berkumpul di kantor KPK menolak penangkapan BW. Mereka menuntut stop kriminalisasi KPK dan bebaskan BW. BW sendiri justru maklum atas kasus dirinya. Intimidasi dan teror sering ia terima jauh sebelum jadi komisioner KPK. Ia menjalaninya dengan ikhlas. Itu pegangan hidupnya. Pria kelahiran Jakarta 18 Oktober tahun 59 ini hidupnya sederhana dengan keluarga kecilnya di perkampungan Depok, Jawa Barat. Sejak kecil, BW dapat didikan hidup sederhana dan tulus. Semoga beliau mampu mengemban amanah dari BPN dan juga menjawab harapan besar dari para pendukung Prabowo Sandi untuk dapat memenangkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ini. Bersyukurnya juga karena beliau didampingi para ahli dan pakar hukum yang juga nggak kalah hebatnya. Seperti Denny Indrayana, seorang aktivis dan akademisi Indonesia yang pernah menjadi wakil Menteri Hukum dan HAM, juga pernah menjadi guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada. Beliau salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjadi wakil menteri pada September 2008 hingga 2011, Denny menjadi staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak tahun 2018, Denny mendirikan kantor advokat dan konsultan hukum Integrity, Indrayana Center for Government, Constitution, and Society di Jakarta. Berikutnya ada Zul Fadli, seorang pengacara yang dulu pernah menjadi partner dari Iza & Iza Law Firm, namun kemudian dirinya lebih memilih mundur dan bekerja independen. Beliau alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beliau menyelesaikan kuliahnya pada tahun 91. Kemudian ada Iwan Satriawan yang menyelesaikan S1 jurusan hukum di UGM, melanjutkan kuliahnya dan menempuh pendidikan S1 S3 di International Islamic University Malaysia. Beliau juga dosen dari program internasional hukum dan syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya ada Iskandar Sonhaji. Beliau adalah rekan Bambang Wijoyanto saat menjadi kuasa hukum Ujang Iskandar dalam sidang sengketa pemilu Kada Kutawaringin Barat, Kalimantan Tengah, melawan Sugianto Sabran di Mahkamah Konstitusi 2010 lalu dan berhasil memenangkan kubu Ujang. Ada juga Dorel Amir yang merupakan kuasa hukum yang pernah terlibat dalam kasus gugatan ke MK tentang pemilu pada tahun 2017. Ketika itu Dorel Amir menjadi kuasa hukum pemohon yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Ada lagi Lutfi Yazid yang juga pernah menjadi partner dari Iza & Iza Law Firm pimpinan Yusril Iza Mahendra. Beliau memegang sarjana hukum LLB Universitas UGM, kemudian LLM di Universitas Warwick, Fakultas Hukum di Inggris. Saat ini posisinya sebagai pengacara profesional. Memulai karir hukumnya sebagai asisten Profesor Adnan Buyung Nasution PhD selama masa jabatannya sebagai Ketua YLBHI. Kemudian pindah ke praktik hukum komersial di berbagai firma hukum. Terakhir, ada Teguh Nasrullah, dosen hukum pidana Universitas Indonesia. Sekilas bisa kita lihat, jika di kubu petahana tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra, maka di kubu BPN ada dua orang yang sangat tahu bagaimana strategi Yusril karena pernah dibantunya di Iza & Iza Law Firm. Semoga ini menjadi kabar baik bahwa kuasa hukum BPN akan dapat memberikan dalil-dalil yang nggak bisa dimentahin sama kuasa hukum TKN. Selain itu juga, tentu karena rekam jejak Bambang Wijoyanto dan timnya yang mumpuni. Insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.